persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara. Saya percaya setiap kita bersemangat, sudah tidak sabar lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena memang ini menjadi satu kesukaan kita, satu kerinduan kita. Memang sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Amos, bahwa pada hari-hari terakhir orang itu akan mencari, pergi kemana-mana. Intinya bahwa mereka tuh lapar, bukan dengan makanan, tapi mereka lapar akan firman Tuhan. Inilah saatnya saudaraku, memang kita semuanya rindu akan Tuhan, akan firman Tuhan. Kita lapar dan haus akan Dia. Mari saudara siapkan hati kita, mari kita beri konsentrasi. Saudaraku, arahkan hati pikiran kita hanya untuk doa, muji, nyembah. Dan kita mau belajar sebagai daripada firman Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya, saudara, hari yang kemarin tentang damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mendapatkan, ya kan, damai sejahtera yang Kristus sediakan buat setiap kita. Mari saudara, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih untuk saat indah, saat yang luar biasa. Kami ada di Menara Doa ya Tuhan, tempat di mana kami biasa berjumpa dengan Tuhan, tempat biasa di mana Tuhan menjamah kami, tempat di mana Tuhan mengubah hidup kami, mengajar kami, menuntun kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, beri kami hati yang baru, roh yang baru. Urapi kami ya Tuhan dengan urapan yang baru. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami bisa masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita, ada kelegaan ya Tuhan. Bahkan ada hikmat senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada
ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari datang sembah Dia Bapa di sana. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, oh ya la makasih la bala. Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib berkat
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan di hidupku. Mari datang sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kata Bapa. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Semaria tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari datang semuanya Bapak Bicara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut. Buka suaranya saudara, katakan dengan iman, yes. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, hallelujah. The world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Somebody, hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Marisa Maria, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tuhan, di saat-saat yang indah ini Tuhan, kami mau ya Tuhan tundukkan hati kami. Kami mau semuanya sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Mari saudara katakan, Tuhan, aku menyembah-Mu. Ini aku ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku datang, aku sujud di kaki-Mu. Aku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku ya Tuhan.
terima kasih. Aku datang untuk menyembah-Mu karena aku mengasihi-Mu. Mari saudara datang kepada Tuhan. Mari datang pada Tuhan, saudara. Pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, memenuhi hati setiap kami, memenuhi setiap pikiran setiap kami Tuhan. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Sembah Dia saudara. Mungkin saudara hari-hari ini sedang alami kegelisahan. Saudara gelisah dengan keadaan sekarang. Saudara melihat, saudara mendengar berita-berita yang begitu menakutkan, sehingga saudara jadi gelisah, cemas, takut melihat keadaan pandemi COVID-19. Kita melihat resesi ekonomi. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan taruh di hati saya untuk mengatakan Tuhan mau berikan damai sejahtera buat kita. Tuhan mau berikan damai sejahteranya buat kita. Tuhan mau berikan damai sejahteranya buat kita. Mari saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utus aku. Pakai aku Tuhan, pakai aku ya Bapa. Selama kami diberi kesehatan, kekuatan, nafas hidup, biarlah ya Tuhan kami mau pakai untuk melayani-Mu, melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, saudara mari doa, saudara bilang, katakan Tuhan pakai hidupku ya Tuhan. Tuhan pakai hidupku ini ya Tuhan. Oh ya lah bakasini mila, kalau kita bisa bernafas dengan bebas hari ini, ucapkan terima kasih. Tuhan beri kami hikmat untuk apa yang harus kami kerjakan. Oh ya lah bakasini mila bala 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 bala. Mari saudaraku Yesus Kristus. Oh ya lah bakasini mila bala bala. Terima Roh Kudus. Terima damai sejahtera. Terima damai sejahteranya saudara. Mari doa saudaraku. Oh ya lah bakasini bala 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 bala. Oh ya lah bakasini bala bala doa. Oh ya lah bakasini bala 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 bala. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tutup matanya saudara, terima Roh Kudus. Yes. Yes. Tuhan, celingkan mata hati kami. Buka mata hati kami ya Tuhan, bisa melihat pengharapan ya Tuhan yang Kau sediakan, Kau siapkan. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Biarlah Tuhan curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Doa saudara, doa, bangkitkan lagi rohnya. Saudara boleh datang pada Yesus. Ola bala, bersuara, bersuara, jangan diam. Ola bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Saudara siapkan diri untuk menerima impartasi. Saudara siapkan diri untuk menerima pengurapan. Yes. Oh ya la bakasih la Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk impartasikan ya Tuhan. Kuasa-Mu untuk anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Yes. Yes. Berbahasa roh saudara, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh. Terus. Kobarkan, 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 kobarkan. Yes. Bala 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 bala. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus.
kasih. Terima, terima. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Setiap hari, setiap saat Tuhan, aku terus naikkan doa. Mohon Tuhan sembuhkan mereka semuanya ya Tuhan. Sembuhkan semua orang yang sakit ya Tuhan. COVID-19 ini tolong Tuhan. Tolong Bapak. Aku minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan mau hentikan pandemi ini, mudah Engkau bisa lakukan Tuhan. Itulah kami minta Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, hentikan pandemi ini Tuhan. Hentikan pandemi ini. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan ya Tuhan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sedang berjuang ya Tuhan melawan COVID-19 ini. Kami percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh semuanya. Kami percaya dalam nama Yesus, saudara sembuh saudara. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus jadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Ketika mereka sedang menghadapi peperangan ya Tuhan. Peperangan ya Tuhan rohani. Ya Tuhan untuk kesembuhannya. Tuhan Roh Kudus, biarlah Tuhan Kau bekerja seluas-luasnya untuk setiap pribadi anak-anak-Mu ini. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit kanker, tumor ya Tuhan, dan autoimun, apapun jenis sakit penyakit mereka. Saudara yang sakit boleh angkat tangannya. Saudara arahkan di screen. Saya mau berdoa. Saya terus berdoa dengan tekun untuk kesembuhan saudara. Saya mengasihi saudara. Setiap hari saya percaya mujizat itu masih ada. Tuhan mau saudara sehat. Tubuh ini adalah milik Tuhan, bait Allah. Biarlah saudara akan menerima kesembuhan sekarang oleh bilur-bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tenanglah, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Saat dan kerja tetap ku rasakan. Buka suaranya saudara, katakan Tuhanlah yang memimpinku.
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Saudara nyanyikan lagu ini, saudaraku, dengan iman. Ku tak dapat jalan sendiri. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Roh-Mu, Tuhan. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Mari sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini, tak dapat jalan sendiri. Pegang tangan kami semuanya. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat ya Tuhan. Pegang kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus. Kalau Engkau yang menuntun, Engkau yang memerintah Roh Kudus, maka kami bisa hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan bahagia, ada sukacita, ada ketenangan, lewati hari-hari hidup kami ini ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir. Turunkan berkat-Mu ini ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Jamah siap kami, lindungi siap kami ya Tuhan.
Karena kami tahu apapun dan siapapun yang diberkati, maka dia dilindungi, dia dipelihara, dan dilipat gandakan semakin bertambah banyak. Tuhan Yesus, hari ini kami mohon, meteraikan ya Tuhan, meteraikan ya Tuhan setiap firman ini Tuhan. Ya Tuhan, menjadi rema buat siap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan saudaraku, kita rasakan hadirat Allah begitu kuat dalam doa pujian penyembahan tadi. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya yang kemarin, yaitu saya beri judul hari ini ada bagaimana kita memiliki damai sejahtera Kristus. Ini penting banget saudara. Damai, kalau kita memiliki damai sejahtera, hidup kita menjadi hidup yang apa? Berbahagia, yang diberkati Tuhan. Mari saudaraku, saya dapatkan ini 3 ayat saudaraku. Dari 3 ayat ini, setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara yang kasih Kristus, itu para murid-murid itu semuanya berkumpul di satu tempat. Mereka tuh takut. Mereka tuh tutup pintu, dia kunci kuat-kuat. Takut menghadapi daripada orang-orang Yahudi yang mencari, ya kan, daripada murid-murid Tuhan. Tuhan dengan tubuh kemuliaan, saudara, menembus daripada tembok atau pintu daripada tempat itu, lalu hadir tiba-tiba di depan mereka saudara. Apa yang Tuhan katakan saudaraku di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, inilah cara untuk setiap kita mendapatkan damai sejahtera Kristus. Kemarin kita bahas ada 3 jenis damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera Kristus inilah yang melenyapkan kegelisahan dan kecemasan kita, kegentaran hati kita. 3 kemarin kita bahas, yaitu apa saudara? Spiritual peace. Ini adalah damai sejahtera yang memberikan kita satu keyakinan yang kuat. Keyakinan iman yang kuat. Bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah diperdamaikan lewat Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah lewat Kristus. Itu namanya spiritual peace. Kalau jantung ini berhenti berdetak, kita tahu kita sudah punya rumah di sorga. Katakan bisa, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah spiritual peace. Yang kedua kemarin kita bahas tentang apa saudara? Emotional peace. Inilah damai sejahtera yang Tuhan mau beri. Yaitu apa? Adanya damai sejahtera di dalam perasaan kita. Emosional kita saudaraku. Yang ke Kristus. Ini yang melenyapkan kegelisahan, kegentaran, ketakutan, kecemasan, kekalutan. Saudara, bahkan damai sejahtera. Emotional peace inilah yang berkuasa menyembuhkan saudara, memulihkan saudara dari apa? Stres, depresi, letih lesu, berbeban berat. Yang ketiga kita bahas kemarin apa saudaraku? Yaitu apa? Relational peace. Kalau secara detailnya saya ingin saudara untuk melihat kalau saudara belum mengikuti daripada khotbah yang kemarin supaya nyambung. Nah sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera 3 jenis ini saudaraku Yesus Kristus. Nah yang pertama yaitu ayat yang ke-21 saya mau bahas. Ini yang Yesus katakan. Ya kan? Yaitu apa saudaraku? Di sini katakan Yesus berkata, maka kata Yesus sekali lagi. Apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi yang pertama adalah saudara, artinya apa di sini? Kita akan dapatkan damai sejahtera dari Kristus. Saudaraku, maksudnya Tuhan adalah seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Artinya apa? Kita harus memiliki hati misi. Ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan
untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, jujur saya sebagai hamba Tuhan, yang saya ingin seperti Tuhan, ya hati Tuhan itu adalah apa? Seperti firman kata, Tuhan itu tidak ingin satu orang pun binasa. Tapi Tuhan ingin setiap manusia, setiap orang, dari latar belakang apapun, status sosial apapun, entah dia orang baik atau orang jahat, siapapun dia, suku apapun dia, Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Katakan amin saudara, dibebaskan dari hukuman bersalah. Karena menerima pengampunan. Menerima pengampunan karena percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau saya dengar lihat video-video saudara, ya kan, orang meninggal tanpa Tuhan dan lain sebagainya, hati saya miris. Karena manusia itu, jiwa manusia itu kekal, saudara. Alkitab katakan, ya kan, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah apa? Hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Neraka itu gak ada pintu keluarnya. Bisa masuk, gak bisa keluar selama-lamanya. Untuk kita bisa bebas dari hukuman neraka, hukuman kekal ini, cuman satu. Saudaraku, kita harus diampuni dosa kita. Yang berkuasa untuk mengampuni dosa adalah Yesus. Lewat kematian di atas kayu salib. Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepada dia. Saudaraku Yesus Kristus, saya ingin dorong saudara yang mendengar daripada yang mengikuti menara doa online ini. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang percaya sama Yesus. Saudara yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sudah belasan tahun sudah jadi Kristen. Puluhan tahun sudah jadi Kristen. Coba dicek, apakah saudara hidup di dalam damai sejahtera, kebahagiaan yang di dalam ini. Memiliki yang namanya saudaraku, spiritual peace, emotional peace, relational peace. Ada damai sejahtera Kristus ini. Atau saudara hidup dengan kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Tidak ada sukacita lagi, kosong, hampa. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Kalau saudara mau memiliki damai sejahtera, satu, saudara harus mengerti sesungguhnya setiap orang yang percaya padaku, kata Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku, kata Tuhan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang bahkan yang lebih besar lagi. Itu orang yang percaya. Saudaraku Yesus Kristus, kita akan hidup dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Kalau kita memiliki apa? Hati misi. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ya, kita kan ada damai sejahtera. Ya kan saudara, kenapa? Karena kalau kita memiliki hati misi, melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berikan jaminan, saudaraku. Ada jaminan, ada janji Tuhan. Apa jaminannya? Yang pertama, apa saja yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Yang percaya katakan amin saudara. Ini dia. Damai sejahtera kita tuh muncul, karena apa? Waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Sepanjang hidup saya adalah untuk melayani Tuhan. Maka apapun yang saya doakan, maka dia akan melakukannya. Tuhan akan melakukannya. Ini yang membuat kita memiliki apa? Damai sejahtera. Karena hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita ucapkan, apa yang kita mau pikirkan, apa yang kita lakukan, semata-mata kami ingin melihat banyak orang diselamatkan. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Banyak orang makin dekat dengan Tuhan. Kalau ini yang ada di hati kita, itu hati misi. Melakukan apapun
Yang Tuhan sudah sediakan dan berikan buat kita. Entah waktu kita, apapun yang kita punya. Kita pakai ini. Dengar baik. Doa saudara menjadi doa yang penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Ini yang membuat damai sejahtera. Yang kedua, saudara Kristus, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, punya hati misi. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 katakan begini saudaraku. Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Katakan amin. Saya tuh tetapkan prinsip yang pertama ini. Ini yang membuat saya damai. Saya tidak khawatir menghadapi pandemi ini. Ketika saya takut, ketika saya khawatir, saya ingatkan diri saya. Ya kan? Bahwa sepanjang kamu mengasihi Tuhan, kamu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, kamu mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, jangan takut. Kalau kamu berdoa sabda, Tuhan akan jawab. Dia sediakan segala yang kamu butuhkan, baik rohani, jasmani, orang-orang atau hubungan, golden connection, yang keempat maupun keuangan. Yang percaya katakan, kalau ini jaminannya, doa dijawab, segala yang dibutuhkan disediakan oleh Tuhan, diberikan Tuhan, maka saya percaya damai sejahtera itu akan turun. Yang percaya katakan amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari buka suaranya saudara, nyanyikan lagu ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita akan dapatkan, Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan. Ya kan? Tuhan Yesus. Ya kan? Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sadari bahwa kita ini adalah utusan daripada siapa? Tuhan Yesus. Miliki hati misi. Biar seluruh hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara punya waktu, pakai waktu saudara itu. Kalau saudara punya uang, dukung untuk pelayanan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudaraku, yang berkembang pesat, saudara, itu investasi yang kekal buat saudara. Saudara baca buku-buku rohani. Saudara dengarkan, saudaraku, firman-firman. Ya kan, supaya hati misi ini terus berkembang. Kita rindu. Itu dimulai dengan apa saudaraku mulai? Mulai banyak berdoa untuk keselamatan orang-orang yang saudara kenal. Orang-orang yang saudara kasihi. Lingkungan keluarga dan saudara-saudara. Doakan itu. Percaya apa juga yang kamu minta dan doakan, aku akan melakukannya kata Tuhan. Apapun yang kamu butuhkan, Dia sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Pertama, harus miliki hati misi. Nah yang kedua saudara, coba lihat ayat yang ke-22. Apa perkataan Tuhan Yesus? Dan sesudah
berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi yang pertama, damai sejahtera Kristus, saudaraku, kita akan terima jika kita punya hati misi. Dan kita, karena kita mengerti kita adalah utusan. Saudaraku, utusan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya, kita semua harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Saya harus ulang terus. Ya kan? Ini penting. Karena ada saatnya ketika saya bilang hari jahat. Di mana kita nggak ada waktu, kita nggak bisa berpikir lagi. Saudara Kristus, ya kan? Tapi kalau kita dalam keadaan yang sekarang, kita bisa minta dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Pak dipenuhi dengan Roh Kudus? Caranya adalah saudara doa, kita doa, ya kan? Bapa dalam nama Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Dia dimulai sebelum doa itu adalah apa biasanya? Ya kan? Ampuni dosaku, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Lalu saudara mulai naikkan nyanyian pujian. Naikkan nyanyian pujian. Terus segenap hati, berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, buka suaranya sampai saudara menjamah hati Tuhan. Saudara bisa tahu kalau apapun yang keluar dari hati kita, ya saudara sampaikan itu, dengar baik, itu akan menjamah hati Tuhan. Yang percaya katakan, ketika saudara tahu ada jamahan dari Tuhan, apa yang jadi? Saudara bisa merasakan hadirat Allah. Disitulah Roh Kudus, saudara, memenuhi kita. Jadi kita hidup dikuasai oleh damai sejahtera Kristus apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus disebut oleh Tuhan Yesus itu adalah apa? Penghibur. Coba katakan dengan saya, penghibur. Dia penghibur, saudaraku. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, baca lagi yang keras. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Kudus inilah, kalau saudara saya di tiap hari dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, otomatis saudara dan saya kita hidup di dalam apa? Damai sejahtera. Ketika di sini ada damai sejahtera, kita tahu kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus apa? Dia akan bekerja dengan cara apa? Roh Kudus ini akan mengajar kita segala sesuatu. Sehingga kita bisa memiliki apa? Pengertian. Kita bisa punya pengertian. Ini loh maunya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami permukaan, diremukkan. Ada duri dalam daging, saudara tidak bisa singkirkan atau hindari. Saudara, kalau saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Dia akan berikan kita pengertian bagaimana menjalani proses permukaan ini. Apa maksud Tuhan? Ada banyak pengertian. Kalau ketika saudara sedang menghadapi satu masa COVID-19, terpapar ini, saudara kena isolasi, tidak bisa kerja, tidak bisa kemana-mana. Dengar baik saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, minta Dia, ajari aku Roh Kudus, supaya saya bisa mengerti. Ajarku mengerti. Apa rencana Bapa, apa rencana Tuhan lewat peristiwa ini. Beri saya kekuatan, beri saya penghiburan, karena Engkau adalah Roh penghibur. Dia akan berikan kita pengertian. Beri saya hikmat, Dia akan berikan kita hikmat. Beri saya wahyu, Dia akan berikan wahyu.
Roh Kudus, pertemukan saya. Ya kan? Biarlah Engkau tolong saya, beri saya golden connection. Dokter yang terbaik kah? Suster terbaik kah? Atau ide-ide yang lain saudaraku. Ini Roh Kudus bekerja sebagai apa? Penghibur dan penolong kita. Ketika kita tahu, kita terus dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya damai sejahtera Kristus ini akan memerintah hati dan pikiran kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus juga berkata, Roh Kudus ini bukan cuma mengajar kita untuk bisa mengerti. Kita bisa punya hikmat, bisa dapat wahyu, dapat tuntunan. Tapi Roh Kudus ini juga apa? Mengingatkan. Dia yang mengingatkan kita akan segala firman Tuhan yang telah kita simpan di dalam lubuk hati kita. Perhatikan, Roh Kudus tidak pernah bisa mengingatkan apa yang tidak ada di dalam diri kita. Kalau saudara tidak pernah mendengar firman, tidak tahu, tidak pernah menyimpan firman, Roh Kudus tidak bisa mengingatkan. Saya mau berikan kesaksian lagi saudara begini. Saudara, seseorang yang terkapar COVID-19, itu rupanya varian Delta. Rupanya saudara varian Delta ini serangannya tuh gak sekali. Saudara, kalau dia sudah nyerang, itu sebenarnya sesak napas sampai mau putus napas. Seperti mau hilang gitu saudara. Mau berpulang sepertinya. Nah pada saat-saat genting seperti inilah dia cerita. Ya kan, cerita ini. Kita udah gak bisa mikir apa-apa. Kita udah gak tahu apa-apa. Tetapi kok tiba-tiba, ya kan, ada keluar seperti ayat firman Tuhan. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Penyakit ini tidak membawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini satu teman dia saksi lagi tadi pagi sama saya saudaraku. Ya kan, tiba-tiba muncul lagi. Muncul. Dari situlah dia mulai doa. Waktu dia doa saudaraku, itu udah seperti kayak mau hilang. Dia udah rasa udah hilang. Tapi tiba-tiba saudara, ada satu kekuatan yang baru lagi muncul. Lalu seperti dia dikuatkan, disegarkan. Berjalan 1-2 hari. Tiba-tiba yang terjadi saudara, itu serangan datang lagi. Wah dia mengap lagi, datahan. Saturasinya udah drop. Jadi penyakitnya ini udah sangat berat, sedang menuju berat. Dia bilang gitu, cerita, itu udah di kuping nih ada seperti suara, kamu gak akan sembuh, kamu gak akan sembuh. Kalau gak akan sembuh kan akan hilang, pulang. Saudara, tetapi saudara yang di dalam ini, saudara, ya kan siapa? Roh Kudus mengingatkan lagi dia, ayat firman yang sama. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia bilang, Pak Sabta, kalau saya nonton terus TV, berita-berita tentang COVID, video-video tentang saya lihat kuburan, ada lihat orang yang megap-megap sama seperti saya, itu takut sekali muncul. Tapi itu kan muncul lagi iman ketika saya dengerin lagi khotbah. Khususnya dia bilang khotbah tentang pelajar tentang Lazarus. Ya kan hari Selasa dan Rabu kemarin. Dia cerita sama saya. Itu 2 khotbah itu, khusus khotbah. Itu bisa mengangkat lagi iman saya. Waktu saya harus ngalamin peperangan serangan yang luar biasa. Varian Delta ini. Sampai ini, saya cuma tahu ada firman itu. Saya bilang itu yang ngingetin tuh Roh Kudus. Roh Kudus yang ingatkan firman yang pernah kita simpan. Makanya Alkitab katakan begini. Ya kan saudara, kita harus merenungkan firman siang dan malam. Lalu di Amsal bilang, simpanlah perkataan firman itu ke dalam apa? Loh hatimu. Itu istilah. Tapi kalau dalam bahasa mungkin psikologi, saudara kata, kan ada pikiran kita, pikiran itu kita mikir dalam keadaan yang normal. Tapi ada yang dinamanya pikiran di bawah sadar. Kalau firman disimpan di dalam pikiran yang bawah sadar, ketika kita tidak sadar, tidak apa, firman ini akan, Roh Kudus akan ingatkan kita. Oleh karena itu saya sangat sarankan saudara, kalau saudara mau hidup
dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, saudara harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Saudara bisa dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya lewat doa, pujian, penyembahan. Tapi saudara harus penuhi pikiran. Bahkan sampai pikiran bawah sadar saudara atau loh hati saudara oleh firman Tuhan. Saya isi terus setiap hari firman. Bagaimana Pak isi firman? Baca, doakan firman itu. Renungkan, hafalkan, bicarakan terus. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, saya dikasih kesempatan. Di masa pandemi ini, saudara, setiap hari saya khotbah. Ini untuk membantu saya memasukkan firman bukan cuma sampai di pikiran, tapi sampai ke dalam pikiran bawah sadar atau loh hati. Dan ini sangat penting. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus akan mengingatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi Roh Kudus inilah yang berperan menumbuhkan damai sejahtera Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Saudara mau hidup dalam damai sejahtera? Saudara harus, saudaraku, hormati Roh Kudus, cintai Roh Kudus, minta sama Tuhan, Roh Kudus, pimpin aku, bimbing aku Roh Kudus. Ini lagu suka, saya suka sekali. Saudara, kalau lagi sendiri saya suka nyanyi lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sebenarnya saudara, damai sejahtera ini yang pertama kan kita harus tahu bahwa kita ini utusan dari Tuhan. Punya hati misi, mau melakukan pekerjaan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini. Ya, pekerjaan daripada Tuhan ini atau hati misi kita bisa kerjakan tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, Tuhan berkata saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi peranan. Yang ketiga saudaraku, untuk kita bisa saudaraku punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini bicara tentang apa saudara? Ini benar hati Tuhan sendiri. Hati Tuhan itulah hati yang penuh dengan apa? Damai sejahtera, karena Tuhan kita disebut sebagai Raja Damai. Yesus namanya Raja, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Katakan amin saudaraku. Nah, ini Raja Damai. Jadi kalau saudara saya mau dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, itu artinya saudara akan hidup di dalam damai sejahtera. Orang yang hidup dalam damai sejahtera tidak mungkin hidup di luar kasih. Jadi yang ketiga adalah saudara dan saya, kita harus hidup di dalam apa? Kasih. Ya kan, kalau kita mau hidup dikuasai oleh damai sejahtera, kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Makanya ayat 23. Nah, ayat 23 sepertinya nggak ada kaitan. Ini ada kaitannya semua saudara. Kita bisa hidup dalam kasih karena kita dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, kita bisa dipenuhi Roh Kudus kalau kita mau melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi tiga hal ini tritunggal saudara, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, jadi kita bisa hidup dalam kasih, kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa berkorban, kita bisa peduli dengan orang lain, kita bisa menolong, kita bisa hidup tulus. Saudaraku, itu karena saudara dan saya hidup dalam kasih. Kita bisa hidup dalam kasih karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh adalah saudaraku, ya juga dia dipenuhi dengan apa? Firman. Saudaraku, kita bisa penuh Roh Kudus, Roh Kudus turun atas kita
kalau memang kita mau menjadi saksi Tuhan, mau melayani Tuhan. Lihat di sini saudaraku ya. Tuhan katakan di sini ya, kita hidup dalam kasih. Kita bisa hidup dalam kasih kalau kita mau membuang apa? Segala kebencian. Tuhan bilang apa saudara? Jika kamu mengampuni dosa orang. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya, selesai sudah. Selesai sama dia, selesai juga dengan kita. Perhatikan saudaraku. Jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maksudnya kita tidak mau mengampuni, dosanya tetap ada. Artinya apa saudara? Kalau dia bertobat sama Tuhan secara pribadi, Tuhan ampuni dosa dia. Tapi kalau kita tidak mengampuni dosa dia, maka dosa dia, ya kan, itu tersimpan dalam hati kita. Kita memiliki dosa yang dia miliki. Dosanya tetap ada. Saudara masih ingat kisah seorang yang bernama anak muda yang bernama Pedro. Dia adalah model, ya kan, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu melukis yang namanya Last Supper, perjamuan terakhir Yesus makan bersama dengan 12 murid, saudara sudah tahu. Nah, model pertama yang dicari ada model Yesus. Ketemu seorang anak muda pelayan Tuhan di satu gereja namanya Pedro. Anaknya baik, anaknya tulus, saudara, anaknya rajin, sungguh-sungguh rohani, saudaraku, luar biasa. Dilukis wajah Yesus. Mukanya tulus, matanya tulus bersinar. Lalu cari model-model yang lain saudara, sudah dilukis. Lalu model yang terakhir tinggal namanya Yudas Iskariot. Dia mau cari orang yang matanya bengis, matanya seperti penuh dengan kepahitan, kesombongan dan lain sebagainya. Cari kemana-mana, gak ketemu cukup lama. Lalu akhirnya saudara, itu dari model Yesus ngelukis sampai model Yudas, saudara membutuhkan waktu katanya kurang lebih saya tepatnya kurang tahu 7 tahun saudara, 7 tahun berselang. 7 tahun berselang, saudara mau cari model Yudas, saudara akhirnya didapat di satu gereja, di satu penjara bawah tanah. Didapat seorang anak muda saudaraku, yang matanya mukanya, wah ini cocok Yudas. Akhirnya dipinjam untuk dilukis. Dipinjam oleh Leonardo da Vinci, meminjam kepada petugas penjara, melapor untuk dilukis. Selesai dilukis, Leonardo bilang sudah selesai, anak ini bisa dibawa lagi ke penjara. Selesai, sebelum dia dibawa oleh petugas untuk dibawa ke penjara lagi, anak muda ini berkata begini, Bapak Leonardo da Vinci, apakah Bapak kenal saya? Leonardo bilang, aku gak kenal. Ya, siapa kamu? Aku tidak tahu. Lalu dia sebut nama dia. Aku Pedro. 7 tahun yang lalu Bapak lukis saya untuk menjadi model Yesus. Kaget Leonardo da Vinci. Kenapa kau? Jadi masuk penjara. Kamu dulu ada di gereja. Anak yang baik, anak yang rohani, anak yang saleh. Wajah kamu tulus seperti Yesus. Kenapa kau jadi Yudas? Kamu jadi penjahat. Penjahat besar di kota ini. Dia bilang saya kecewa. Saya marah. Saya benci. Saya dendam. Dengan orang-orang yang ada di gereja. Saya tidak bisa mengampuni mereka. Sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan bilang. Jika kamu mengampuni dosa orang. Dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maksud tidak mau mengampuni, dosanya tetap ada. Tetap ada di mana? Di hati kita. Jadi apa yang dia lakukan, saudaraku, itu yang akan kita lakukan bahkan lebih jahat. Makanya kadang-kadang kita gak heran ya. Kalau orang tuh ditipu ya sama sahabat dekatnya. Kalau dia tidak ngampuni dosa penipuan sahabatnya, sahabatnya bertobat, diampuni oleh Tuhan. Saudara, tetapi kalau dia tidak ngampuni, dosa sahabatnya tetap ada di mana? Di dalam diri dia. Satu hari dia akan jatuh kepada dosa penipuan. Dan dosa-dosa lain apapun. Saudaraku, saking dalamnya, jangan simpan dosa orang lain.
Kalau kita simpan dosa orang lain, mungkin kita bangga, kita tidak pernah lakukan hal itu. Tinggal satu waktu kalau dosa ini sudah menumbuhkan berbuah, maka kita akan jatuh pada dosa yang sama. Oleh karena itu, orang yang menyimpan dosa orang lain dengan tidak mengampuni, mendendam, hidupnya tidak akan bisa ada damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus itu ada apabila saudara bisa berkata, selesai sudah, aku sudah ampuni. Karena saudara ngampuni, dosanya tidak masuk dalam hati kita. Dan kita tidak akan lakukan apa yang dia lakukan. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa supaya saudara hidup dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera inilah saudara akan melihat berkat Tuhan dicurahkan atas hidup saudara. Mujizat-mujizat itu terjadi. Karena iman kita bisa hidup di dalam hati dan pikiran yang dikuasai oleh damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, saudara tahu apa yang terjadi? Di situ sebenarnya ada Tuhan. Karena dia adalah Raja damai. Amin. Saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan dengan pesan ini. Saudara juga terus yang sedang menantikan kesembuhan, Tuhan akan percepat kesembuhan saudara. Karena saudara memiliki damai sejahtera Kristus. Saudara yang sedang bergumul dengan keuangan, saya percaya ketika ada damai sejahtera Kristus di dalam hati saudara, Tuhan akan membuat satu terobosan keuangan buat hidup saudara. Mujizat masih ada. Tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Banyak hal sudah Engkau beri buat kami. Salah satu yang terbaik setelah keselamatan Roh Kudus, yaitu damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau beri damai sejahtera buat setiap kami ya Tuhan. Damai sejahtera yang dapat ya Tuhan melenyapkan segala kegelisahan dan juga kegentaran hati kami, ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya damai sejahtera-Mu ini ya Tuhan memberikan kami keyakinan yang kuat akan keselamatan. Kami sudah diselamatkan dan damai sejahtera inilah yang menghasilkan ketenangan dan ketentraman di dalam batin kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk hidup damai dengan semua orang. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, dan kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia hadir, setia menabur, membawa persembahannya ya Tuhan, untuk ya Tuhan pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan ya Tuhan di gereja ini, dalam pelayanan ini. Tuhan balas 100 kali lipat ya Tuhan. Buah-buah kebenaran Tuhan lipat gandakan, sehingga ada damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, pada saat kami makan perjamuan kudus, kami menerima tubuh dan darah Yesus. Menerima segala berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Kita nyanyi lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.